أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا الصدق في العبودية والإخلاص في الأعمال. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة بتحية أهل الجنة بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال ربنا عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آية الله لعلهم يذكرون. Jamaah salat subuh Masjid Al-Karim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Rabb kita senantiasa bersyukur kepadanya, dan kita berharap mudah-mudahan Dia yang maha kaya, yang tidak butuh kepada kita, dan kita yang al-faqir, kita fuqara, kita butuh kepadanya. Kita berharap Dia senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga mudah-mudahan setiap kita melakukan sebuah kesalahan, keburukan, kita bisa kembali, kita bisa bertobat kepadanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan mari kita bersalawat kepada Sayyidul Arifin, kepada penghulunya orang-orang yang beriman, yaitu kepada Sayyidina, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mencontohkan kita bagaimana caranya hablum minallah, bagaimana caranya hablum minan nas. Beliau mencontohkan kepada kita dengan bersabda, sesungguhnya hatiku ini tertutupi, maka aku beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali satu hari. Jadi beliau saja yang maksum, yang dijaga oleh Allah, ketika ada potensi untuk melakukan sesuatu yang melanggar, misalnya waktu beliau kecil, teman-temannya mendengar ada nyanyian-nyanyian, maka telinganya dipukul oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup sehingga tertidur. Dijaga oleh Allah tidak bermaksiat. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Riwayat yang lain 100 kali. Nah, maka hendaknya kita untuk juga mengikuti beliau. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika engkau mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali bahasan kita tentang tafsir Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-8. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum
ay yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nah, kemarin kita sudah sempat bahas sampai taubatan nasuha ya. Ingat ya? Ulangi sedikit. Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kata para mufassirin, ya ayyuha itu mengandung 3 panggilan. Panggilan pertama untuk orang yang dekat. Jadi orang Arab itu memanggil berdasarkan tingkat kedekatannya, baik secara fisik maupun non fisik. Maka kalau misalnya kita lihat di dalam Al-Quran, berbeda antara Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nabinya Muhammad SAW atau memanggil nabi-nabi yang lain, beda. Ketika dia panggil Nabi Muhammad SAW, tidak pernah dia panggil dengan ya saja, tetapi ya ayyuha. Nggak ada Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Muhammad, nggak ada. Coba kita lihat. Misalnya dulu ada santri dari Aceh yang namanya Mudassir. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuha. Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhan nabi. Begitu cara Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dibanding dengan nabi yang lainnya. Misalnya Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, a'rid an hadza misalnya. Ya Musa, inni anallah. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Ya Musa, ada banyak. Kalau selain Nabi Muhammad SAW dia panggil dia, dan Nabi Muhammad ya ayyuha. Jadi orang Arab itu dia berbeda-beda. Maka ya ayyuha itu kata mufassirin mengandung 3 makna. Yang dekat, yang sedang, yang jauh. Seolah-olah kata ulama itu ketika dia panggil ya ayyuha, wahai orang yang keimanannya itu redup-redup. Wahai orang yang keimanannya itu kadang terang kadang redup. Wahai orang yang keimanannya itu sangat terang, sangat kuat, ayo. Nah, dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua mengandung penghormatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nabinya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kata Abdullah bin Mas'ud dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sanad yang terhubung kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, jika kalian mendengar ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, buka lebar-lebar telinga kalian itu. Buka lebar-lebar telinga kalian, dengarkan apa arahan, apa yang harus kalian kerjakan, apa sebuah perintah itu atau apa sebuah larangan itu yang harus kalian jauhi itu. Nah, mari coba kita amalkan apa yang dinasihatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mulia itu. Orang yang kakinya itu lebih berat daripada gunung Uhud, padahal kakinya kecil. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ditampar oleh Abu Jahal di sekitaran Ka'bah itu. Terus malaikat Jibril melihatinya dengan tersenyum. Nabi Muhammad melihat, bertanya ke Jibril alaihissalam, kenapa engkau tersenyum? Abdullah bin Mas'ud ditempeleng oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu badannya besar, tinggi. Abdullah bin Mas'ud kecil. Kata Jibril alaihissalam, kelak engkau akan tahu, katanya. Maka dalam sebuah peperangan, kata Allah, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau mereka tidak berhenti, maka kami akan tarik ubun-ubunnya itu. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun orang-orang yang banyak salahnya, tukang dusta itu. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud narik Abu Jahal itu, ditarik ubun-ubunnya itu, ditarik ke Rasul. Oh, ternyata ini, kata Rasulullah SAW. Kenapa Jibril alaihissalam tersenyum? Nah, mari kita sama-sama lakukan
Apa yang dinasihatkan Abdullah bin Mas'ud? Apa itu? Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kalian semua dengan taubat yang nasuha. Kemarin kita sudah bahas secara arti bahasa, nasuha itu artinya jahitan. Masih ingat ya? Jadi taubat nasuha itu, nasuha artinya secara bahasa jahitan. Apa yang dimaksud jahitan itu? Misal kita punya baju, bajunya itu robek, atau kita punya kain lah, kainnya itu belum menjadi baju, maka dijahit. Artinya apa? Direkatkan, dikuatkan jahitannya itu, sehingga kata ulama, nasuha, orang yang bertobat dengan taubat dan nasuha itu maksudnya adalah dia tobat benar-benar sehingga kuat niatnya itu untuk tidak mengulangi apa yang sudah dia pernah lakukan, itu kesalahan-kesalahan, dan tekadnya juga kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau baju dijahit maka dia menjadi kuat, maksudnya itu begitu. Terus yang kedua, kata ulama para mufassirin, kalau kain itu sudah dijahit, maka menggabungkan dia dengan kain-kain yang lainnya. Tadi misalnya kita ambil kain terus kemudian jadi baju, maka satu potongan kain bergabung dengan potongan-potongan yang lainnya. Sehingga orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha menggabungkan dia bersama dengan para kekasih-kekasih Allah. Nah, kata ulama, misalnya Imam Al-Qusairi mengatakan taubat itu terbagi 3. Yang pertama taubat saja, taubat, yaitu taubatnya orang-orang yang beriman, orang-orang awam, relatif awam. Apa itu taubatnya? Yaitu tadi, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah wahai kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Nah, biasanya tobat yang pertama ini, tingkatan pertama ini, tobatnya belum mantap. Sehingga misalnya ada seorang wali besar namanya Imam Ad-Darani, ketika beliau itu mengawali pertobatannya, dia mengikuti pengajian Al-Qusi namanya itu. Kata dia, pertama kali aku ikut kajiannya, nasihat-nasihatnya itu menyentuh hatiku, sehingga aku ingin bertobat. Tapi pas aku beranjak pulang, lupa semua apa yang dikatakan itu. Akhirnya kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan dulu. Lalu aku datangi lagi kajiannya yang kedua. Pas beranjak pulang masih ingat nasihat-nasihatnya. Pas di jalan lupa lagi. Kali ketiga aku datangi lagi kajiannya. Lalu kemudian beranjak masih ingat, di jalan masih ingat, di rumah masih ingat, lalu kemudian kuhancurkan semua alat-alatnya yang menjadikan kulalai. Nah, jadi begitu, itu tobat yang pertama tuh begitu tuh. Level yang pertama. Jadi bertobat tobat sambal kata orang-orang itu. Habis makan sambal pedas, setelah itu nggak mau lagi makan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua disebutnya inabah. Jadi yang pertama tobat, yang kedua inabah. Nah, inabah ini tobatnya para wali Allah. Kata Allah di dalam Quran surah Qaf itu, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Sesiapa yang takutnya itu penuh pengagungan kepada Allah, man khasyar rahman bil ghaib. Coba lihat. Ar-Rahman itu apa? Dia itu memberi dan nggak pilih kasih. Orang kafir pun diberi sama dia itu. Orang kafir diberi. Coba, dia takutnya itu bukan kepada Allah menyebutkan tidak man khosyal muntakim, enggak. Muntakim itu apa? Yang mematahkan tulang punggung. Ngeri kan? Mematahkan tulang punggung. Kalau tulang punggungnya sudah patah, udah nggak bisa apa-apa. Dia juga tidak mengatakan man khosyal kohar. Kohar itu yang maha mengalahkan. Atau man khosyal jabbar. Jabbar itu yang maha memaksa. Tapi dia katakan man khasyar rahman. Ar-Rahman, dia takutnya dengan pengagungan. Padahal Ar-Rahman itu maha
pengasih, dikasih semua sama dia. Ibrahim alaihissalam dalam sebuah riwayat pernah didatangi kakek-kakek usia 70 tahunan ke atas, minta makan. Kata Nabi Ibrahim, masuk Islam dulu, baru saya kasih makan. Nggak mau, kata dia. Kalau aku tidak mau masuk Islam, berpindah agama karena hanya untuk makan, kata dia, nggak mau. Jadi kakek ini memang punya prinsip juga. Akhirnya pergilah, pulanglah kakek itu. Setelah itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibrahim, kakek itu 70 tahun tidak beribadah kepadaku, aku kasih makan. Engkau sekali aja dia minta makan kepadamu sekali aja, kau suruh dia beriman, katanya. Ditegur Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu Ar-Rahman. Akhirnya Nabi Ibrahim berlari mencari kakek itu. Dikasih oleh Nabi Ibrahim. Kata kakek itu, kenapa begitu? Kata dia, aku ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena engkau 70 tahun tidak beribadah, tapi dikasih terus rezeki itu. Sedangkan aku baru sekali, aku enggan memberimu rezeki itu, memberimu makan. Maka akhirnya kakek itu pun masuk ke dalam Islam. Nah, itu Ar-Rahman. Dia takut kepada Ar-Rahman, bukan takut kepada yang mengazab, bukan takut kepada yang punya neraka, bukan takut kepada yang mengalahkan. Dia juga nggak sebutkan man khosyal aziz. Jadi al-aziz itu adalah, kalau kita lihat terjemahan singkatnya itu maha perkasa. Tapi al-aziz itu adalah sesuatu yang segala sesuatu itu butuh kepadanya. Sesuatu yang tidak dapat digantikan keberadaannya. Sesuatu yang tidak terjangkau akan hakikatnya. Jadi dia dibutuhkan oleh segalanya. Dia nggak bisa tergantikan. Misalnya air. Siapa di sini yang nggak butuh air? Semua makhluk butuh air. Binatang, tumbuhan, manusia apalagi butuh air semua. Dan air nggak tergantikan. Nggak ada yang bisa menggantikan air itu. Tetapi air nggak masuk yang ketiga. Hakikatnya terjangkau kalau air. Kalau Allah tidak terjangkau. Nah, orang atau sesuatu yang punya spesifikasi begini, dia cenderung untuk berbuat semaunya. Tetapi dia katakan Azizur Rahim, Azizul Hakim. Dia kaitkan Al-Aziz itu dengan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Dia kaitkan Al-Aziz itu dengan Al-Hakim, Maha Bijaksana. Sehingga dia nggak mungkin semena-mena berbuat. Dia haramkan zalim atas dirinya sendiri. Nah, di sini dia katakan man khasyar rahman bil ghaib. Ar-Rahman yang maha pengasih, yang ngasih itu nggak pilih-pilih kasih, walaupun taat nggak taat dikasih semua sama dia itu. Takut orang ini itu kepada dia itu. Khosyah itu ketakutan yang disertai pengagungan, kalau kata Raghib Al-Asfahani. Jadi khosyah itu takut yang berdasarkan ilmu. Contoh, kita kemarin bahas sering innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang khosyah kepada Allah adalah hanyalah ulama saja. Jadi orang yang berilmu lah yang khosyah kepada Allah, takut disertai pengagungan. Ada lagi khauf. Khauf itu kata Raghib Al-Asfahani takut, tetapi takutnya itu disertai oleh ada sebuah pengalaman atau ada sebuah firasat yang akan menyebabkan keburukan kepada dirinya. Itu disebut khauf. Contohnya, kata Fir'aun, inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhhira fil ardi fasad. Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhhira fil ardi fasad. Kata Fir'aun, biarkan aku membunuh orang ini, Musa namanya alaihissalam, dan biarkan dia berdoa minta tolong kepada Tuhannya itu, karena aku takut dia akan menggantikan agama kalian, karena dia bermimpi terus. Nah, dia lihat pertanda, dia menghatirkan sesuatu disebutnya khauf. Ini khosyah. Khosyah itu takut disertai pengagungan, tetapi takutnya itu karena ilmu, karena pengetahuan dia. Nah, makanya sering kita bahas apakah kita termasuk ulama atau tidak, bagaimana takut kita kepada Allah, bagaimana kita takut bermaksiat. Apakah lebih takut kita bermaksiat ataukah lebih takut kita jatuh dari atas Al-Karim misalnya. Tapi kondisi sedang normal, bukan sedang ditagih-tagih hutang misalnya.
Ditagih-tagih hutang stres misalnya, istri marah, anak marah misalnya, stres. Ditagih misalnya karena melakukan sebuah kejahatan misalnya, naudzubillah. Lakukan sebuah kejahatan, ketahuan kejahatannya, stres akhirnya. Ya kalau begitu bukan kondisi normal. Ini kondisi normal, jatuh dari Al-Karim dia lebih takutlah bermaksiat secara sembunyi-sembunyi dibanding dia jatuh dari tempat yang tinggi atau ketabrak kereta api atau jatuh dari pesawat misalnya. Nah, dia man khasyir rahmana bil ghaib. Pada saat nggak dilihat orang dia takut. Wajaa biqalbin munib. Dia datang dengan hati yang taubat, munib, inabah. Dia bolak-balik terus sering, taubatnya itu sering. Nah, ini taubatnya wali Allah. Maka cirinya adalah dia bertobat karena lupa kepada Allah. Bukan karena maksiat, bukan karena dosa, dia bertobat karena lupa kepada Allah. Jadi misalnya kita begini, hati kita apa isinya sekarang itu? Apakah isinya Allah? Kita ingat Allah atau selain Allah? Nah, maka yang kedua ini tobatnya adalah karena dia lupa. Dia tidak nyebut Allah di dalam hatinya itu. Dia tidak mengingat Allah, dia tidak berzikir kepada Allah di dalam hatinya itu, maka dia bertobat. Nah, itu tobatnya para kekasih Allah. Yang ketiga disebutnya aubah. Ini tobatnya para nabi, para rasul. Misalnya Nabi Ayub, innahu awwab, kata Allah. Sesungguhnya Ayub itu dia itu orang yang bertobat. Jadi tobat yang pertama itu dia pada mulanya dia berjalan, maka di tengah-tengah disebutnya inabah, dia berjalan lagi sampai mentok, akhir disebutnya awwab. Aubah disebutnya itu. Nah, makanya tingkatan orang-orang itu berbeda-beda taubatnya itu. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat ini hakikatnya kata Imam Al-Qusairi itu dia melihat dirinya itu penuh dengan kebusukan. Dia melihat dirinya itu penuh dengan keburukan, baik amalnya, baik zahirnya maupun batinnya maupun hatinya. Sehingga ketika dia melihat keburukan di dalam dirinya, dia nggak rela keburukan itu berada di dalam dirinya. Dia nggak rela dia melakukan selalu keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, dia nggak rela. Karena ada hak selain dirinya itu yang diambil. Misal hak Allah diambil oleh dia, atau hak manusia yang lain diambil sama dia, maka dia nggak rela. Nah, pertama kali tobat itu harus begitu. Dia lihat dirinya itu busuk, dia lihat dirinya itu buruk, dia lihat dirinya itu penuh dengan keborokan, dan dia nggak rela itu ada di dalam dirinya. Sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, itu dia dapatkan karena dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih dia petunjuk, seharusnya ini yang kamu lakukan, tetapi kamu melakukan itu. Seharusnya kamu begini, tetapi kamu begitu. Itu hidayah dari Allah. Dan kemudian hidayah saja tidak cukup, dia mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu kesesuaian keinginan. Ada orang yang tahu dia salah, tetapi dia tidak diberikan oleh taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya Anda dulu punya teman itu di pesantren itu, pas dinasehati dia tutup telinganya itu. Dia bilang orang yang tidak tahu akan lebih ringan hukumannya dibanding orang yang tahu. Jangan kasih tahu aku. Kalau aku sudah tahu, kata dia, nanti hukumannya lebih keras. Coba lihat. Orang itu tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau dia dinasehatin itu. Jangan kasih tahu, jangan nasihatin. Nah, jadi kita dapat hidayah, dapat taufik dari Allah, baru kemudian kita melihat itu. Nah, sehingga kemudian kita nggak rela, baru kemudian kita menyesal. Maka kata Rasulullah SAW, an-nadamu taubah. Sesungguhnya penyesalan itu adalah taubat. Setelah kita tahu, kita sesali hal tersebut, maka akan terjadi pergolakan di dalam diri kita itu. Mana yang kuat, dia yang menang. Kalau penyesalan kita itu yang menang, maka mudah-mudahan nanti gumpalan-gumpalan, jadi maksiat-maksiat itu, kotor-kotornya jiwa itu, hasad, iri, dengki, sombong itu menggumpal di dalam hati kita itu. Maka kalau misalnya kita taubatnya benar, nanti gumpalan-gumpalan itu hilang. Perlahan-perlahan dia akan keluar.
barulah nanti diisi oleh yang baik-baik. Nah, maka ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali bagi kita untuk mengetahui semua kesalahan kita itu. Kita nggak mungkin bisa bertobat kalau kita nggak tahu apa salah kita. Nah, setelah itu kita bertekad tidak lagi mengulanginya. Setelah itu kita ganti yang buruk itu dengan kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah orang yang melakukan sebuah kesalahan, dia itu disebut taubatnya baik, taubatnya benar, atau taubatnya dusta. Itu dilihat apakah sesuatu yang menyebabkan dia itu melanggar dihilangkan oleh dia atau tidak. Contoh, orang yang selingkuh misalnya, bukan punya pacar, selingkuh sama pacar yang lain, bukan. Dia punya istri, tapi dia selingkuh sama orang lain. Kalau pacaran ya haram, nggak boleh. Santri-santri ini hati-hati ini, anak muda ini yang belum nikah ini, nggak boleh pacaran, haram, mendekati zina itu. Ustadz mau mendidik Ustadz, nanti daripada dapat sama orang lain nanti dia rusak, mending sama aneh aja, hafal Quran. Itu wa zayyana lahum syaitanu a'malahum itu. Setan menjadikan indah amal perbuatannya itu. Nauzubillahi min dzalik. Maka kalau misalnya dia ingin bertobat dari selingkuhannya itu, nomor selingkuhannya harus dihapus. WhatsApp-nya itu dihapus, diblokir, hapus, hilangkan. Facebook-nya nggak ada, hilangkan semua itu. Lah dia bilang bertobat, tapi nomornya masih disimpan paling atas lagi, dipin gitu. Dia bikin shortcut lagi misalnya. Nah itu namanya dia berdusta. Dia berdusta. Facebook, ya walaupun nanti saya banyak ini ya ada beberapa yang konsultasi itu. Jadi biasanya orang yang terjatuh dalam sebuah lumpur kemaksiatan itu, dia melanggar batasan-batasan. Kalau misalnya dia selingkuh itu biasanya dia langgar bab tentang hijab. Kan kata Allah, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman tundukkan pandangannya. Dia nggak tundukkan itu. Maka pelan-pelan dia itu setan itu. Awalnya ngelihat ada dalam hati, terus ngajak ngobrol terus dosisnya bertambah itu. Nah, jadi kalau misalnya ingin bertobat begitu. Misal dia suka pakai emas. Nah, di sini nggak ada ya mudah-mudahan. Terus saya bertobat kepada Allah, mohon ampun karena saya melanggar syariat pakai emas. Emasnya masih dipakai sama dia. Nah, itu orang dusta itu berarti. Jadi itu tidak termasuk di dalam taubatan nasuha yang tadi kita sampaikan. Dia rekat kuat dengan kain yang lain dan menyatu dengan kain yang lain itu. Dia kuat tekadnya itu untuk tinggalkan maksiat-maksiatnya, dia ganti dengan kebaikan-kebaikan sehingga dia masuk dalam golongan para kekasih Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kita lanjutkan ya, bersingkat aja. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa yang akan didapatkan kalau misalnya kita tubu taubatan nasuha itu? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghapus semua kejahatan-kejahatan kalian itu. Dihapus sama Allah. Di ayat yang lain kemarin juga kita bahas, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali yang bertobat, beriman, beramal dengan amal soleh. Jadi dia sudah tahu salahnya apa, terus dia ganti itu. Maka orang-orang seperti ini, itulah yang keburukannya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Nah, kita kemarin sudah bahas itu. Semalam juga Pak Pira sama Pak Firman sudah dijelaskan itu. Jadi kalau misalnya kita bertobat, kita banyak sekali dosa itu. Dosa kita banyak sekali. Terus akhirnya bertobat. Misal yang kita kemarin dengar itu ada orang yang membunuh 99, ayatnya digenapin 100 itu. Pas tanya, oh kamu terlalu banyak dosanya itu. 100. Dia bunuh orang 100 itu. Dia bertobat beramal dengan amal soleh. Kata Allah, maka Allah ganti 100 orang yang dia bunuh itu, dosanya itu diganti menjadi pahala itu. Sama halnya
Sudah pernah kita kisahkan, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi biar kita lebih mantap. Sama halnya misalnya kita pernah mengambil uang seseorang, misalnya 10 juta misalnya. Kita ambil uang 10 juta, terus tiba-tiba kita menyesal. Akhirnya mau minta maaf sama orang itu. Mohon maaf, dulu saya ambil uang 10 juta. Kata orang itu, nggak apa-apa, 10 juta menjadi hakmu. Nah ini tambahan lagi 10 juta dariku. Nah, kira-kira gitu. Ada nggak orang begitu? Pak Ahmad begitu ya? Ditemenin nggak kira-kira kalau ada orang begitu? Terus diambil nggak uangnya itu? Nah Allah begitu. Haknya diambil oleh kita, kita bertobat sungguh-sungguh kita, dia bilang diampuni, bahkan diganti yang keburukan itu menjadi kebaikan. Nah makanya siapa yang seharusnya itu kita cintai, itu seharusnya itu. Siapa yang seharusnya itu berada dalam hati kita itu. Nah seharusnya yang begitu yang berada dalam hati kita itu. Karena dia mencintai kita jauh melebihi siapapun mencintai kita itu. Dia hapus terus kemudian wa yudkhilakum jannat. Di sini ada dua qiraah, ada yang bacanya wa yudkhilakum mansub yudkhila. Ada yang menjadi majzum yudkhilkum. Nah ini beda-beda ininya apa namanya? Maktubnya kemana? Nah kalau yang ngerti bahasa Arab ngerti itu. Kalau yang nggak ngerti roaming ini. Jadi intinya nanti dia akan hapuskan apa namanya kesalahannya dan dia masukkan ke dalam surga. Kapan itu? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari di mana Allah tidak menghinakan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman bersamanya. Kapan itu? Di hari kiamat. Nah ini kita lanjutkan bahasan itu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka itu bersinar. Bersinar di depan mereka dan di samping mereka. Kata Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat cahaya orang-orang itu beda-beda. Ada yang cahaya itu memancar dari Madinah sampai ke Aden. Ada yang memancar dari Madinah sampai Son'a. Ada yang cahayanya itu hanya dapat satu langkah saja. Cahaya di depan dan di kanan. Di depan itu fungsinya untuk apa? Untuk agar kita bisa melangkah ke Shirathul Mustaqim. Wah Ustaz nggak perlu, nggak apa-apa gelap-gelap bisa melangkah. Shirathul Mustaqim itu sekali salah langkah masuk ke dalam neraka. Dan bukan cuma berjalan begini aja, itu dari bawah itu ada banyak kait-kait yang apa namanya mancing kita itu supaya jatuh ke bawah itu. Cahaya depan membuat dia bisa berjalan mulus sampai dengan titian terakhir itu. Maka kalau misalnya orang itu amalnya bagus, wah cahaya itu jauh sekali bersinar. Kita bisa bayangkan dari Madinah ke Aden, wah betapa jauhnya. Ada yang pertengahan, ada yang cuma satu langkah saja. Bagaimana agar kita bisa dapat nur tersebut? Langkah pertamanya adalah taubat. Maksiat, dosa itu zulm itu kezoliman. Kezoliman itu zulumat kata Rasul, kegelapan. Kapan? Di hari kiamat. Makanya yang paling zolim adalah inna syirka la zulmun azim. Kata Allah, sesungguhnya syirik itu merupakan kezoliman yang sangat besar. Makanya di surat lain itu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampurkan, diblended sama dia itu antara keimanan dengan kesyirikan itu. Jadi dia tidak mencampurkan itu dengan kezaliman. Itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan nanti. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di hari kiamat nanti dia dapat aman dia itu, dan itu orang-orang yang dapat petunjuk. Kata sahabat, ya Rasul, siapalah di antara kami ini yang enggak zalim semua. Kata Rasulullah SAW, bukankah kalian baca ayat inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu zalim yang sangat besar. Nah, hati-hati kita terhadap syirik itu, karena syirik itu ada syirik yang besar, ada syirik yang tersembunyi. Ada syirik yang tampak, nyembah berhala, nyembah patung, nah itu syirik tampak. Tetapi kalau misalnya kita berpendapat dalam hati kita, wah kalau saya dikeluarkan dari pekerjaan kita, saya nggak bisa makan, nah itu sudah syirik itu.
itu sudah syirik. Sholat, Allahu Akbar, merasa ada yang lihat itu, akhirnya sholatnya dilama-lamain, dibagus-bagus, sempurna-sempurnain itu. Wah, sholatnya lama gitu. Giliran sendirian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lebih cepat daripada ayam makan itu. Itu syirik juga, riya. Makanya semakin tersembunyi amal kita, semakin bagus. Tetapi ada orang yang awalnya itu dia beramal, disembunyikan amalnya, bagus. Setan nggak suka. Akhirnya dia ceritakan itu, disebutnya sum'ah. Jadi amal yang tersembunyi itu yang paling tinggi. Tingkatan kedua itu dia ikhlas, tetapi ditampakkan amalnya itu. Maka awalnya tersembunyi, diceritain sama dia, turun menjadi yang kedua itu. Terus setan nggak puas, akhirnya digoda lagi, tergoda dia, diceritain lagi, turunlah menjadi yang paling rendah. Itu apa? Amalnya menjadi amal yang riya. Padahal awalnya tersembunyi. Makanya tidak ada yang tidak ada yang dapat meyakinkan kita bahwa amal kita itu nanti akan bisa kita bawa. Makanya ada seorang wali ditanya, apa yang paling buruk? Dia bilang dunia yang paling buruk. Kenapa? Karena di sana banyak dosa-dosa. Tapi kan amal soleh juga dikerjakan di dunia. Kata beliau, dosa itu sebuah kepastian. Sedangkan amal baik itu belum tentu nanti itu diterima. Dan belum tentu dibawa sampai nanti kita mati di akhirat. Belum tentu. Nah makanya lipat-lipatnya itu sudah banyak. Ada yang lipat 10, ada yang lipat 700, ada yang berkali-kali lipat. Tapi lipat-lipatnya itu kita habiskan sendiri. Dengan menceritakan atau dengan ujub. Wah, kita bandingkan amal kita dengan amal dia, kita merasa lebih baik. Berkurang itu lipatnya itu. Lama-lama jadi minus nanti itu. Nah maka agar kita mendapatkan cahaya itu kita harus bertobat. Kita harus mengakui semua kesalahan kita dan kita bertekad untuk ganti dengan yang lebih baik. Nah itu cahaya yang depan. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, dan cahaya itu terpancar dari sebelah kanannya. Maksudnya apa? Kata ulama, cahaya sebelah kanan itu maksudnya dia diberikan kitab amalnya dari sebelah kanan, bersinar-sinar. Maka kalau kita nggak punya cahaya di depan, nggak punya cahaya di kanan, repot kita. Karena kata Abdullah bin Abbas, api di akhirat itu berbeda dengan api di dunia. Api di akhirat itu menjadikan semakin gelap. Wah kalau kita bilang, oh neraka kan 70 kali lipat apinya itu, berarti nanti cukuplah saya berjalan pakai cahaya api neraka. Enggak, kata Abdullah bin Abbas. Api di akhirat itu menjadikan lebih gelap. Kalau api di dunia lebih terang. Kita gelap, hidupin korek misalnya, terang menjadi ada api. Kalau di akhirat sebaliknya. Nah maka mau nggak mau ini mutlak harus kita miliki itu. Nah terus kemudian nanti itu di hari akhir orang-orang yang munafik, naudzubillah, jangan sampai kita termasuk di antara mereka. Allahumma anqulna minal munafiq ilal mu'min. Ya Allah pindahkan kami dari golongan orang munafik menuju orang beriman. Amin. Nah orang-orang munafik nanti nggak dapat cahaya mereka itu. Cahaya mereka langsung padam. Maka orang-orang yang beriman ini berdoa di ayat ini. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Lihat. Dia katakan apa? Atmim lana nurana, sempurnakanlah nur kami. Nur kami sempurnakan ya Allah. Waghfir lana, ampuni dosa kami. Karena dosa itu yang menjadikan nur kita itu menjadi hilang. Nur kita menjadi redup itu karena dosa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah maka hati kita ini kalau misalnya ada nurnya, nanti nurullah akan datang kepada kita. Nur Muhammad SAW akan datang kepada kita. Maka kalau misalnya kita nggak punya nur di dalam hati kita, dia nggak akan datang kepada kita itu. Misal kita sudah berapa tahun hidup belum didatangi oleh Rasulullah SAW, belum bisa melihat wajahnya kita, maka
Berarti apa? Nah, dada kita ini mungkin nggak ada nurnya itu. Penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kezaliman. Maka bagaimana caranya agar kita bisa mengisi hati kita ini dengan nur? Maka kita sebutkan, zikirkan di dalam hati kita itu sumbernya nur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini dulu sedikit saja yang kita sampaikan. Ada banyak sebenarnya, tetapi sedikit saja. Yang penting yang sedikit ini masuk ke dalam hati kita, menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, menjadi membekas, sehingga menyebabkan kita itu untuk bertekad, bertobat dari semua dosa. Kita ingat apa hak Allah yang sudah aku ambil, apa hak manusia yang sudah aku ambil. Maka dia mempasrahkan dirinya itu kepada, misalnya ada orang yang diambil haknya, misalnya ada namanya siapa? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu dia tukang rampok. Dia pimpin orang-orang itu, dia menjadi pemimpinnya perampok itu. Bahkan kata ada sebuah kisah itu, kalau misalnya ada anak-anak nggak bisa tidur, kata dia nanti ada Fudail bin Iyad, langsung takut anak itu. Dia bertobat, minta maaf dia satu-satu itu ke orang-orang yang diambil haknya itu. Ada satu temannya itu orang Majusi, dia bilang, saya mau memaafkan kamu, tapi kamu pindahkan dulu bukit yang ada di sana itu. Dikerjain sama dia itu, karena dia tobat dengan taubat nasuha. Dicangkul sama dia itu pelan-pelan itu, bukit itu. Dia bisa bayangkan nggak bukit? Dicangkul sama dia itu. Tiba-tiba datang pertolongan Allah, ketiup angin, bukitnya hilang gitu. Nah, itu Fudail bin Iyad. Makanya ketika dia bertobat, bertekad dia hijrah dia menuju Mekah, Harun ar-Rasyid yang waktu itu menjadi khalifah dan terkenal khalifah yang adil, khalifah yang beriman kepada Allah, kekuasaannya jauh sekali, sampai orang-orang Roma itu bayar jizyah itu, bayar pajak ke orang Islam. Ganti raja, perang, diperangin sama Harun ar-Rasyid, menang. Harun ar-Rasyid bermimpi untuk menyambut ini Fudail bin Iyad ini. Dalam mimpinya dikatakan kepada Harun ar-Rasyid, sambut ini hambaku Fudail bin Iyad, sesungguhnya dia takut kepadaku. Disambut sama Harun ar-Rasyid, Fudail bin Iyad itu, tukang rampok itu. Apa kata Fudail bin Iyad? Sering aneh sampaikan. Kata dia, ya Allah, beginikah balasanmu kepada orang yang 40 tahun bermaksiat kepadamu? Ayo coba. Ya Allah, beginikah balasanmu kepada orang yang 40 tahun bermaksiat kepadamu? Raja disuruh nyambut dia, Fudail bin Iyad. Dia pasrahkan dirinya, dia benar-benar mau bertobat, sehingga hak-hak orang, hak-hak Allah itu dikasih sama dia itu. Sampai bukit itu dia mau pindahkan itu, pindahkan bukit, pindahin sama dia itu. Nah, mudah-mudahan kita juga tergerak hatinya untuk menjadi sama seperti beliau. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka bikulli itsmin huwa laka sammaita bihi nafsak. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmin ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahari 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna waj'alhu shafi'an lana yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna min ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك
وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.